kedua di edisi kita untuk memprioritasi penyakit jeroan atau penyakit kolbu atau penyakit batin yang ada dalam diri kita. Imam Al-Ghazali kemarin kita menyimak bagaimana pendapat beliau, kalau penyakit fisik saja kita begitu luar biasa perhatian kita, ya kan? Orang kalau penyakit fisik apa yang dia lakukan? Berapa bulan sekali cek gula darah, kolesterol. Aman gak dok? Aman. Begitu pak ya? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penyakit fisik. Tapi kadang-kadang penyakit batin kita nggak periksa tuh. Kalau penyakit fisik kita langsung datang ke dokter spesialis. Bahkan kita punya dokter langganan. Ya, yang kita udah tracking nih dokter bagus untuk menyembuhkan penyakit fisik kita, tapi penyakit batin kita tidak. Ini kata Imam Al-Ghazali. Karena itu kata beliau penting sekali kita mengobati penyakit rohani kita. Kita lanjut pembahasan kita. Kata Imam Al-Ghazali, wa hadzal naw'u minat tibbi wajibun. Mempelajari tentang penyakit batin ini hukumnya wajib, kata Imam Al-Ghazali. Ya, jadi wajib, saking pentingnya kata beliau ya, mempelajari jenis penyakit semacam ini, ya, pengobatan semacam ini, pengobatan penyakit batin ini hukumnya wajib, kata Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian ta'allumuhu ala kulli dhi lubbin, lebih-lebih bagi orang yang punya akal. Idh la yakhlu qalbun minal qulub an asqamin. Karena dia bilang tidak ada satu hati pun yang bisa terlepas dari penyakit ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada orang yang terlepas dari penyakit kolbu. Jadi kenapa ilmu ini wajib kita pelajari? Karena sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada di antara kita yang lepas dari penyakit kolbu. Semua kita terpapar penyakit rohani ini. Sombong, dengki, ria, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Semua kita berpotensi mengalami penyakit ini. Karena itu wajib mempelajari penyakit tentang ilmu ini, ilmu tazkiyah. Law uhmilat tarakamat wa taradafat al-ilalu wa tazaharat fayahtaju al-'abdu ila ta'annuqin fi ma'rifati ilaliha wa asbabiha. Seandainya dibiarkan tidak diobati penyakit ini, niscaya akan bertambah dan bertumpuk sehingga seseorang itu butuh untuk meneliti satu persatu penyakit dan sebab-sebabnya. Jadi kalau kita tidak obati penyakit ini, bahaya. Sama aja seperti penyakit fisik. Saya punya orang tua, ayah saya itu kena cancer. Memang lifestyle-nya kurang sehat, kurang menjaga makan dan minum, semuanya dimakan, semuanya diminum. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Jadi ternyata punya keluhan, kencingnya atau buang air kecilnya itu nggak lancar, biasa penyakit bapak-bapak, dikira prostat. Terkadang keluar pasir atau batu, dikira sekedar batu ginjal, dikira sekedar gitu, dan tidak dicek. Tidak dicek bertahun-tahun, ini sudah lama, puluhan tahun tidak dicek
kadang keluar, kadang nggak keluar. Ya, dikira kalau udah nggak keluar batu udah sembuh. Kan begitu biasanya kita tuh Pak. Kadang-kadang takut periksa ke rumah sakit, udah nggak keluar batu, udah sembuh deh. Padahal bukan udah sembuh, karena kita takut buat periksa. Kita nggak apa namanya, tidak coba mencari tahu apa penyebab penyakit ini. Akhirnya bertahun-tahun apa yang terjadi? Begitu dicek, ternyata ada tumor di ginjalnya, segede kepala bayi. Udah gede banget tuh ya, segede kepala bayi. Ginjalnya udah kalah karena udah jadi tumor. Ginjalnya udah kalah dan udah jadi tumor. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Ginjalnya dipotong. Sekarang tinggal satu ginjal. Nah, ini bapak-bapak berapa ginjalnya deh? Hah? 2 ya? Ada yang 3 nggak? Mana tahu lebih, saya mau beli 1 nih. Jadi itu pentingnya kita mengecek. Jadi sebagaimana penyakit fisik kita penting mengecek, dan sama dengan penyakit rohani ini. Kalau nggak dicari obatnya, tidak dicari penyebabnya, nanti penyakitnya semakin bertumpuk. Sama dengan kanker, penyakit fisik, kalau kita tidak cepat-cepat obati, dia akan metastatis, menyebar. Ini bahasanya Imam Al-Ghazali itu. Kalau tidak diobati penyakit ini, beliau bilang akan semakin menumpuk. Tarakamat wa taradafat al-ilal wa tazaharat fayahtajul 'abdu ila ta'annuqin fi ma'rifati ilaliha wa asbabiha. Dan akan semakin sulit yang punya badan. Kita akan makin sulit Pak. Kalau kita punya penyakit hati, tidak berusaha kita sembuhkan, tidak berusaha muhasabah, tidak berusaha mencari apa penyebabnya dan apa obatnya, makin lama makin menumpuk, makin besar, dan sulit diobati. Awalnya cuma sakit, qalbun marid, lama-lama qalbun mayyit, lama-lama qalbunya mati. Kalau sudah mati, sawa alaihim a'azartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dinasehati tidak dinasehati sama aja, karena udah mati. Dia udah nggak bisa menyerap air nasihat. Ada orang dinasehati, masa bodoh, biarin. Ya. Dia udah nggak bisa nangkep nasihat orang karena kolbunya udah mati. Ya, makanya ketika kita sadar bahwa hati kita sakit, buru-buru, ini harus dirubah nih, harus dicari obatnya. Nah sekarang ternyata tumor ayah saya itu ganas dan sudah menyebar di hati, dan kayaknya sudah stadium 3 ya. Kalau di medis udah disuruh kemo. Ini penting ibu-ibu, bapak-bapak, kita menjaga gaya hidup. Kalau kata dokter, Pak, ini genetik katanya. Tapi genetik maksudnya adalah penyakit itu kadang-kadang banyak genetik, faktor keturunan dari pola asuh. Ya, bukan begini genetik itu. Ibu saya punya gula, nanti nurun ke saya gula. Enggak begitu tuh, enggak langsung begitu. Lebih-lebih mungkin karena pola asuh, karena ibu saya kena gula dan cara hidupnya nggak benar, misalnya akan nurun ke anaknya, cara makannya, cara minumnya yang juga nggak benar, karena cara hidupnya sama-sama nggak benar, sama-sama berpotensi kena gula. Itu genetik itu. Ya sama dengan akhlak ini. Kalau kita bergaul dengan orang yang punya penyakit hati dan terus bergaul, dan kita tidak punya penawarnya, tidak punya penawar obatnya, lama-lama kita akan keikut dengan penyakit hati itu. Lama-lama kita akan keikut dengan penyakit hatinya gitu. Jadi ada faktor genetik ya. Kita lanjut ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi harus diobati. Thumma ila tashmirin fi ilajiha wa islaliha fa mu'alajatuha huwal muradu biqaulihi ta'ala.
Dan karena itu kalau sudah bertumpuk-tumpuk tadi, kita harus berusaha untuk mengobati penyakit hati ini dan memperbaikinya. Nah, mengobati penyakit hati ini adalah anjuran dari agama. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Surah Asy-Syams ayat 9. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi kita disuruh untuk mensucikan diri kita, mengobati jiwa kita. Jadi itu Al-Qur'an yang menyuruh kita. Wa ihmaluha huwal muradu biqaulih. Sedangkan kalau kita tidak membersihkan hati kita, maka kita dikecam oleh agama. Mana dalilnya? Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Jadi kalau kita mengotori hati kita, itu dikecam oleh agama, ya. Merugi orang yang mengotori hatinya. Wa nahnu nushiru fi hadzal kitabi ila jumalin min amradil qulubi wa kaifiyatil qawli fi mu'alajatiha bi'aunihi ta'ala. Dan di edisi kitab ini, kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, dia rangkum dari Imam Al-Ghazali, kita akan membahas penyakit-penyakit hati ini setapak demi setapak, setahap demi setahap. Kita lanjut di pembahasan berikutnya, bayanu fadilati husnil khuluq wa mudhmati su'il khulqi wa su'il khuluq. Bayanu fadilati husnil khuluq wa mudhmati su'il khuluq. Bab menjelaskan tentang keutamaan akhlak baik dan celaan terhadap akhlak jelek. Ini yang menjadi tema kita pagi ini, tentang mengenal dua akhlak. Kita tahu ada dua tipologi, ada dua macam, ada dua jenis akhlak. Yang pertama akhlak baik, yang kedua akhlak buruk. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi muthniyan alaihi wa mudhiran ni'matahu ladaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4 sebagai pujian untuk nabinya dan sebagai bentuk ekspresi bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Apa ayatnya? Ayat ini sering kita hafal. Ayat ini menunjukkan betapa Nabi itu manusia yang paling agung dan terpuji. Surah Al-Qalam ayat 4 sering dikutip ustadz-ustadz kalau bicara maulid Nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya benar-benar ada pada diri Nabi kepribadian yang agung, khuluqin 'adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini mestinya ayat ini bunyinya begini nih. Lakunta khuluqan 'aziman. Dalam diri Nabi benar-benar ada akhlak yang agung. Lakunta khuluqan 'azim. Benar-benar dalam dirimu wahai Nabi ada akhlak yang agung. Mestinya ayatnya ngomong begitu. Tetapi dikasih dua penekanan. Kalau kita belajar tata bahasa Arab itu, ini wa innaka wa inna, dan sesungguhnya, berarti Allah lagi nggak main-main nih. Ya semua ayat ya nggak main-main juga. Tapi ketika menggunakan huruf inna itu ada semacam bahwa pesan yang ingin disampaikan itu penting. Wa inna, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim. Huruf lamnya itu Pak. Jadi penekanan yang pertama ada huruf inna, menunjukkan betul-betul ada dalam diri Nabi itu akhlak yang agung. Wa inna, dan sesungguhnya. Sudah. Penekanan yang kedua ada huruf lam, namanya lamul muzahlaqah. Lam yang menunjukkan keseriusan. Jadi sudah ada inna ditambah lam lagi. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar dalam dirimu ya, khuluqin azim, punya akhlak yang agung. Menunjukkan akhlak Nabi ini luar biasa. Mestinya ayat ini kalau mengatakan
lakunta khuluqan azim, lakunta khuluqan aziman, boleh. Sudah menunjukkan bahwa Nabi itu agung akhlaknya. Malah ditambah penekanan untuk menunjukkan lebih agung. Paham gak kira-kira nih? Halo, assalamualaikum. Halo, paham? Bu, Pak, paham gak nih? Ini sama dengan ayat innal insana lafi khusr. Wal asr innal insana lafi khusr. Udah ada inna, ada lamnya lagi, menunjukkan manusia itu benar-benar berpotensi rugi. Bukan hanya rugi, tapi betul-betul berpotensi rugi manusia itu. Namanya lamul muzahlaqah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Jadi ayat yang pertama mengatakan bahwa dalam diri Nabi itu ada akhlak yang agung, azim, yang agung luar biasa. Testimoni istrinya Nabi SAW di lain kesempatan kata Sayyidah Aisyah bahwa karena Rasulullah itu khuluquhu, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Yang tahu saya ini siapa kira-kira? Istri saya. Yang tahu bapak siapa, Pak? Istri bapak. Yang tahu ibu-ibu siapa, Bu? Suaminya. Yang tahu Nabi siapa? Istri Nabi. Ketika istri Nabi ngomong kana Rasulullah khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu bagikan Al-Quran yang berjalan. Itu udah puncak pengakuan tuh. Jadi kalau masih Abu Hurairah yang ngomong, kalau Ibn Abbas yang ngomong Nabi itu akhlaknya mulia loh, belum ada apa-apanya. Karena ini orang luar, tidak hidup sama Nabi, tidak sekamar dengan Nabi, tidak satu rumah dengan Nabi, tidak satu bilik dengan Nabi. Tapi ketika istri Nabi yang ngomong khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu kayak Quran. Wah, itu udah berarti itu luar biasa tuh. Ketika orang yang dekat dengan kita, satu kamar dengan kita dan mengatakan, emang suami saya orang baik. Itu udah baik bener tuh suaminya tuh. Kalau orang, ya namanya orang kan tidak satu rumah, betul nggak kira-kira nih? Dia nggak tahu siapa kita, tapi begitu pasangan kita bilang, emang orang baik suami saya tuh. Begitu suaminya meninggal, nangis istrinya menceritakan kebaikan suaminya. Suami saya itu Masya Allah luar biasa Ustadz, gak ada duanya, emang dia gak ada kembarannya. Tapi begitu suaminya meninggal, bersyukur saya Ustadz, alhamdulillah, capek saya hidup sama dia. Wah, itu benar itu, emang begitu berarti tingkah suaminya. Nah, itu yang jadi ketika Sayyidah Aisyah yang udah kasih testimoni begitu, menunjukkan Masya Allah betapa akhlak Nabi SAW itu agung sekali. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ini biasa, ini ciri khasnya kitab Ihya atau kitab Mau'izatul Mu'minin. Kalau membahas satu bab itu diuraikan dulu ayatnya, hadisnya, pendapat ulama, baru pendapat Imam Al-Ghazali. Urutannya begitu tuh sistematisnya. Misalnya membahas sombong, mana dalil sombong menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut kalam ulama, menurut perkataan ulama, dan menurut Imam Al-Ghazali penyebabnya dan cara mengobatinya. Itu semuanya kayak gitu nanti. Kita bakal melihat kitab ini seperti itu. Nah, jadi sistematis banget Imam Al-Ghazali ini. Ini makanya kita ketika Imam Al-Ghazali bahas tentang akhlak baik, akhlak buruk, diceritakan dulu bagaimana bunyi hadis tentang akhlak baik dan akhlak buruk itu. Tadi kita udah dapat ya, ayatnya satu, hadisnya satu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ini juga sering kita dengar. Apa artinya Bapak-bapak? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Apa artinya? Apa artinya, Bu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh.
Apa artinya? Sesungguhnya ya tidak, aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini menarik juga nih. Nabi tidak mengatakan innama bu'itsu li'abzura makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menanamkan akhlak. Nabi nggak ngomong kayak gitu. Nabi ngomong tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan liutammima makarimal akhlak. Tidak mengatakan li'abzura makarimal akhlak. Apa? Kenapa? Karena masing-masing kita dengan latar belakang yang berbeda, kita datang ke bumi ini sudah membawa akhlak. Tanpa Nabi Muhammad, kita sudah membawa akhlak, tapi nggak ada yang sempurna. Semua kita bawa akhlak, dari suku kita, dari tempat tinggal lingkungan kita, dari orang tua yang membesarkan kita. Masing-masing kita membawa adat istiadat, membawa kultur, membawa sikap, membawa kebiasaan, membawa akhlak, tapi tidak ada yang sempurna kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabilah yang menyempurnakan itu. Ya, Nabi yang menyempurnakan itu. Itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya tanpa agama orang boleh jadi tahu baik dan buruk, tapi terbatas. Tanpa agama orang tahu tak baik dan buruk. Membunuh itu perbuatan jahat. Tanpa dalil Al-Quran kita tahu itu. Jadi sebenarnya tanpa Al-Quran harusnya orang tahu Zionisme itu yang membunuh Israel itu, tanpa pakai kitab suci manapun orang tahu itu perbuatan biadab. Kalau dia manusia, paham gak nih kira-kira? Halo, Assalamualaikum. Apalagi ditambah pernyataan kitab suci. Nah, orang tahu. Karena masing-masing kita datang membawa tabiat yang baik meskipun belum sempurna. Jadi kok ada orang yang mendukung Israel, itu berarti bukan manusia tuh. Ya dia datang dari mana? Kayaknya lahir dari batu kayaknya. Oke, kita lanjutkan. Wa anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu husnul khuluq. Agama itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang mulia. Jadi kira-kira kalau ditanya apa definisi agama, Nabi menjawab husnul khuluq. Akhlak. Isinya adalah akhlak. Kalau ditanya apa itu agama, agama adalah akhlak. Orang tidak tanya kamu sudah masuk Islam berapa tahun. Orang hanya lihat akhlakmu, kira-kira begitu ya. Ad-dinu husnul khuluq. Kok ada orang yang beragama tapi nggak punya akhlak, ya pasti dia dianggap ini bukan orang yang baik dalam beragama. Wa huwa an la taghdaba wa qila, yaitu maksudnya jangan mudah marah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa qila dikatakan dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, masyu'umu, apa yang dimaksud dengan syu'um itu? Nabi bersabda, qala su'ul khuluq. Asyu'um, syu'um artinya adalah akhlak yang tercela atau su'ul khuluq. Jadi nama lain dari akhlak yang tercela itu Bapak-bapak dicatat, diingat, namanya syu'um. Apa Bu? Syu'um. Apa Bapak-bapak? Syu'um. Itu nama lain dari su'ul khuluq atau akhlak yang tercela. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kita berada. Nah, ini hadisnya singkat tapi menarik ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Sulit nih. Sulit banget. Kita ini kebanyakan kita baik karena kita berada di lingkungan orang baik. Kita baik karena kita lagi ada di masjid. Kita baik karena kita ada di majelis taklim. Kita baik karena kita di samping kita orang baik. Begitu kita sendiri, masih baik nggak kira-kira?
Nggak ada yang tahu. Di keramaian orang-orang soleh kita ikut jadi malaikat. Begitu kita sendiri, kitalah iblisnya. Kira-kira begitu ya. Karena itu hadis ini mengatakan ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada, baik sedang beramai-ramai maupun sendirian. Diadakan muhasabah nasional, diundang pembicara, ada VT-nya, ada backsound-nya, ada trainer muhasabah. Subhanallah, begitu kan? Terus atau VT apa lagi begitu yang sifatnya muhasabah renungan. Pada nangis gak kira-kira itu? Hah? Nangis gak? Nangis, apalagi ada musiknya, lampunya dimatiin. Nangis gak? Nangis. Iya. Kenapa? Teman sebelah juga nangis. Begitu kita sendiri kok susah nangis ya. Wah itu makanya Nabi bersabda ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah baik sendirian maupun rame-rame. Menangislah baik sendirian maupun rame-rame. Kalau rame-rame nangis itu mudah, karena kalau nggak nangis malu. Teman sebelah nangis. Coba nangisnya sendirian, bisa nggak? Jadi kalau muhasabah, Bapak Ibu bayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala banyak memberi nikmat kepada kita, kata ustadznya nih, ditambah backsoundnya lagi. Ibu-ibu ngelihat jamaah sebelah nangis, ikutan nangis ya. Tapi begitu sendirian kita susah nangis. Begitu sendirian kita susah nangis. Wah. Saya pengen bilang, kata para ulama, ada orang disebut dengan sahibut talwin. Orang yang orang baik yang kebaikannya itu tergantung di mana dia berada. Kalau dia berada di tempat yang baik bersama orang baik, dia baik. Tapi kalau dia di tempat yang buruk bersama circle yang buruk dengan orang-orang buruk, dia keikutan buruk. Namanya sahibut talwin, angin-anginan. Orang yang labil keberimanannya. Siapa itu? Kita. Kebanyakan kita begitu kan? Iya. Kalau kita lagi umroh ke tanah suci, wah itu beda vibes-nya tuh Pak. Iya. Sholat tepat waktu, ya. Belum azan kita udah ke Masjidil Haram, ya nggak? Baca Quran luar biasa, sedekah nggak ketinggalan. Begitu pulang, sama nggak kira-kira? Beda, vibes-nya udah berubah. Nah, itulah sahibut talwin, orang yang berbuat baik karena faktor X. Ya, jadi angin-anginan, masih labil, itulah kita. Ya, minimal saya deh. Iya. Siapa Bu? Saya. Iya. Kita kan kayak begitu tuh. Lagi ngaji tuh. Masya Allah. Begitu selangkah dari masjid, buyar lagi semuanya. Itulah kita memang, namanya sahibut talwin. Ada sahibut tamkin, orang yang imannya udah kuat di mana aja dia berada, lagi sendirian, lagi rame, lagi susah, lagi bahagia, lagi senang, lagi duka, imannya kencang dan kualitas amalnya nggak turun naik, jejak, pakem, yang namanya sahibut tamkin. Nah, para sufi itu sahibut tamkin. Para sufi itu apa dia bilang? Al-awqat wal amakin indal arifin sawa fi hadzal ma'na. Kata para sufi, untuk apa Anda bertanya kapan Lailatul Qadar turun? Untuk apa? Pertanyaan ini kan sering ditanyakan kalau bulan apa? Bulan Ramadan. Nanya sama ustadz, Lailatul Qadar itu tanggal berapa Ramadan turun ya? Tanda-tandanya apa? Kata para sufi, untuk apa? Al-awqat wal amakin indal arifin sawa fi hadzal ma'na. Karena menurut mereka waktu dan tempat itu sama mulianya. Setiap malam bagi mereka adalah Lailatul Qadar, setiap hari adalah hari Jumat. Kalau setiap malam adalah Lailatul Qadar, maka cara mereka ibadah tidak hanya getol di bulan Ramadan. Setiap malam seolah-olah dijadikan Lailatul Qadar. Itu kan sulit sekali itu. Sulit sekali itu. Paham gak nih kira-kira ini?
Kalau kita kan membayangkan Lailatul Qadar itu ya punya Ramadan doang. Jadi kalau Lailatul Qadar kita getol gitu. Selesai Ramadan selesai semuanya. Tapi bagi para sufi nggak begitu. Bagi para sufi setiap tempat adalah Arafah, setiap hari adalah Jumat, setiap waktu setiap malam adalah Lailatul Qadar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi mereka setiap detik adalah ibadah. Ini namanya sahibut tamkin, ketakwaannya di mana saja berada. Kalau kita, ketakwaan kita tergantung ruang dan waktu kita berada. Makanya hadis ini mengatakan bertakwalah di mana saja berada. Di mana saja berada. Bukan karena kamu berada di mana, tapi di mana saja kamu berada. Begitu kata Nabi SAW. Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu? Halo, assalamualaikum. Paham gak nih kira-kira nih? Halo, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup nih? Masih ya? Lalu kemudian kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tamballah keburukan dengan kebaikan. Tamballah keburukan dengan kebaikan. Kan tidak ada 100% kita ini yang baik aja, kan nggak mungkin juga. Pastilah kita melakukan dosa, ya, minimal dosa-dosa kecil. Nah, Nabi bilang bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Yang kedua, tamballah keburukan dengan kebaikan. Nah, ini jangan salah nih Pak. Jangan salah nih. Ada orang waktu di tanah air dia korupsi, dia nyolong, dia bohongin orang, dia zolimin orang. Begitu dia umroh haji ke tanah suci, dia bilang, saya mau sholat di Masjidil Haram nih Ustaz. Kenapa? Buat nambalin dosa-dosa saya yang lain-lain itu. Dia udah dihitung-hitung sama dia tuh. Dihitung sama dia. Kayaknya ketutup nih dosa-dosa yang lalu nih Ustaz. Saya nggak tinggalin nih sholat. Nah, ini cara beragamanya orang perkotaan begini. Ada hitung-hitungannya. Hamba al-jabar. Padahal yang dimaksud menambal itu bukan kayak begitu. Menambal itu kata para ulama harus satu bab. Anda suka misalnya suka ninggalin sholat, dosa nggak ninggalin sholat? Gimana cara nambalnya? Kodok sholatnya, paham? Saya nggak sholat Ustaz, terus saya tambal nih, banyakin sedekah sama orang. Itu bukan nambal namanya. Paham gak kira-kira? Halo? Bocornya di kanan, yang ditambal di kiri, nggak nyambung. Masih bocor tuh bannya itu. Yang bocor kan sholatnya, berarti harus ditambal sholatnya, qadha sholatnya. Itulah yang dimaksud oleh hadis ini. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau merasa kita punya banyak dosa dalam satu bab, maka tambal bab itu biar ketutup sama kebaikan. Ada orang yang hobinya itu ngomongin orang. Gimana cara nambalnya? Sholat gitu, nggak nyambung. Dosa ghibah sama sholat nggak nyambung. Gimana caranya? Minta maaf dan mulailah ceritakan kebaikan orang itu. Itu cara menambal. Ada orang dia korupsi banyak-banyak, begitu ditanya nggak takut dosa, nggak apa-apa, tiap tahun saya haji. Jadi nggak apa-apa korupsinya sekarang, nanti musim haji saya tambal pakai haji. Insya Allah mabrur katanya. Wah ini salah memahami konteks hadis ini. Jadi menambal itu harus satu bab. Ya. Ada orang yang sama istri nggak baik gitu, dosa. Gimana cara nambalnya? Berbuat baiklah sama pasangan. Itu cara menambalnya. Itu yang dimaksud wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lahu, ada yang berkata pada Nabi, ya Rasulullah, inna fulanah tasumun nahar
wa taqumul lail wa hiya sayyi'atul khuluq tuzi jiranaha bilisaniha. Ya Rasul, ada perempuan ini rajin talabul ilm, suka nuntut ilmu, senang ke majelis taklim, banyak pengajiannya. Kalau malam dia tahajud, kalau siang dia puasa. Orang baik nih ibadahnya. Tapi sama tetangganya, ya Allah, dia sakitin tetangganya. Mulutnya kasar sama tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan dalam perempuan itu, dia penghuni neraka. Itu begitu kata Nabi SAW. Jadi ada orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, ya, tapi sama tetangganya nggak punya akhlak. Ya, dia sakitin tetangganya, dia zalimin, dia fitnah tetangganya, ya, dia cuek sama tetangganya sakit, tetangganya kena musibah, pura-pura nggak tahu. Ini orang sholat nih, orang puasa. Sahabat nanya, bagaimana tuh ya Rasul? Kata Nabi, la khaira fiha. Itu orang nggak baik. Hiya min ahlin nar. Dia pasti masuk neraka. Dia penghuni neraka. Coba bayangin tuh, ibu-ibu. Ya, ini bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak. Kita bayangin. Ini menunjukkan ada orang ini punya dua tipe. Ada orang satu dia baik, dia hubungannya sama Allah bagus, tapi sama tetangga nggak bagus. Kalau sama Allah bagus, sholat di shaf yang paling pertama, ya, belum masuk waktu sholat dia udah sholat, saking solehnya tuh. Belum masuk waktu sholat dia udah sholat tahiyatul masjid maksudnya, ya, saking solehnya, rajin. Puasa luar biasa, orang udah buka dia masih puasa aja, ini soleh banget nih. Tapi sama tetangga nggak ada akhlaknya. Ada yang begitu tuh, ada. Ini contohnya perempuan ini. Sebaliknya ada orang sama manusia, masya Allah, dermawan, royal. Kalau dia punya circle, punya konco, punya teman-teman kongko, kalau ngumpul dia yang bayarin. Udah rokoknya saya aja yang bayarin. Udah minumnya saya yang bayarin. Orang tahunya nih orang baik. Sama tetangga ramah, mau orang baik, sama anak yatim luar biasa sedekahnya. Baik dah. Kalau ada acara dia sponsor utamanya. PHBI duit dia keluar. Organ tunggal 17 Agustusan duit dia juga keluar. Cakep nih orang nih, muamalahnya. Tapi sholat nggak pernah. Ada yang begitu tuh. Ada yang begitu. Nah, jadi sama manusianya baik, sama Allah gak baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha astakhlasa hadzal din li nafsihi wa la yasluhu lidinikum illa as-sakha'a wa husnal khuluq. Sungguh Allah memurnikan agama ini untuk zatnya, tidak pantas untuk agama kalian ini, kata Nabi, kecuali sifat dermawan dan akhlak yang baik. Ala, ingatlah, fazayyinu dinakum bihima, hiasilah agama kalian dengan dua hal ini, kata Nabi. Apa itu? Sifat dermawan dan akhlak yang baik. Sifat dermawan dan akhlak yang baik. Termasuk hari ini saudara kita di Palestina. Kalau jihad fisik kayaknya kita nggak mampu, kita harus ke sana. Yang bisa kita lakukan ya jihad materi, ya, menyisihkan sebagian yang kita punya, yaitu jihad kita. Ya. Jadi kedermawanan dan akhlak yang baik. Waqila, dan dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdaluhum imana, siapa orang mukmin yang paling cakep imannya, yang paling bagus, yang paling keren, yang paling utama, yang paling oke? Siapa kata Nabi? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, itulah yang paling bagus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi, innakum
lan tas'un nasa bi amwalikum fasa'auhum bi bastil wajhi wa husnal khuluq. Kalian, kata Nabi SAW, tidak akan mampu memberikan harta ke seluruh manusia. Karena itu, kata Nabi, tampakkanlah pada mereka, pada manusia itu, wajah yang ramah dan akhlak yang baik. Ini menarik nih Pak. Ini hebat sekali. Kata Nabi SAW, sekaya apapun orang, dia nggak mungkin bisa nyumpelin orang dengan dolar, nggak mungkin. Sekaya apapun orang, nggak mungkin semua makhluk Allah di bumi ini dia bisa kasih duit, nggak mungkin. Karena tidak mungkin memuaskan orang dengan materi, maka puaskanlah dengan rohani. Caranya berakhlak yang baik kepadanya dan berpapasanlah dengan wajah yang baik ketika bertemu dengannya. Karena kalau kita kasih uang sekaya apapun kita akan habis. Tapi begitu kita meninggalkan senyum, itu berkesan buat orang itu. Berkesan buat orang itu. Kita kasih uang memang berkesan, tetapi ada limitnya. Uangnya bisa habis begitu kita senyum, akhlak baik. Kita sudah wafat, dia akan bilang, ini orang luar biasa nih, murah senyum nih orang. Saya tahu nih orang baik nih. Tapi begitu kita kasih duit, habis itu kita caci maki. Nih, makan duit saya, dasar orang miskin. Kita kasih duit tapi kita caci. Kira-kira apa kesan yang tinggal dalam dirinya? Ini orang angkuh, nih sombong, padahal duitnya dapat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sedikit lagi, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, la aqla kat tadbir wala hasbaka husnil khuluq. Kalau tadi kita udah mendengar perkataan Nabi, sekarang kita coba lihat apa saja testimoni para ulama tentang akhlak ini. Kata Abu Dzar, tidak ada akal yang seperti kemampuan dia mengatur, tidak ada akal tidak ada yang seperti akal yang punya sifat bisa mengatur, bisa menimbang ini baik, ini buruk. Itu karena fungsi akal. Wala hasbaka husnil khuluq, tidak ada kemuliaan dan kebanggaan kecuali akhlak mulia. Ya, ini ayah saya, ini saya keturunan baik-baik ini, kecuali akhlak yang mulia. Wa anil Hasan, dari Imam Hasan, apa kata beliau? Hasan Al-Basri radhiyallahu taala an, man sa'a, siapa yang jelek, man sa'a khuluquhu, yang jelek akhlaknya, adzaba nafsah, maka sebenarnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Orang yang akhlaknya jelek, dia menyiksa dirinya sendiri. Orang yang akhlaknya jelek, dia kena hukuman sosial, dia kena hukum pasti dibenci banyak orang. Ya sama artinya dia menghukum dirinya sendiri. Mau ketemu orang gak bebas karena dia punya beban masa lalu, punya beban historis yang gak baik. Ya, dia menyiksa dirinya sendiri. Orang yang berbuat buruk, punya akhlak yang buruk, dia menyiksa dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau orang yang nggak neko-neko, nggak macam-macam, ketemu siapa aja santai. Kenapa? Nggak punya beban. Wa qala Wahb, berkata Wahab bin Munabbih, mathalu sayyi'ul khuluq kamathalil fakharati al-maksurah la turfa' wa la tu'adu tinan. Perumpamaan akhlak yang jelek adalah seperti wadah dari tanah liat yang terbelah, yang tidak bisa ditambal dan tidak bisa dikembalikan menjadi tanah liat. Itu kata Wahab bin Munabbih, seperti tanah yang seperti wadah dari tanah liat yang pecah, terbelah, ditambal udah nggak bisa, dijadiin tanah liat lagi nggak bisa, kata beliau tuh. Artinya udah hancur. Terakhir, waqala al-Fudail, berkata Imam Fudail,
la an yashabani fajir husnul khuluq ahabbu ilayya min an yashabani abidun sayyi'ul khuluq. Kata Imam Fudail, apa kata beliau? Kalau ada seorang pezina yang menjadi teman saya tapi dia berakhlak yang baik, maka lebih aku senangi daripada ada orang yang menjadi teman saya, orang itu ahli ibadah tapi perangainya jelek. Ini apa? Ini perkataan jangan ditelan apa adanya. Kalau gitu saya berzina aja deh, bukan itu. Ini kira-kira Imam Fudail sedang memberi penegasan bahwa apa gunanya kita beribadah tapi perangai kita jelek. Ya, saya kalau disuruh milih, kata Imam Fudail, punya teman yang rajin ke masjid tapi jahat sama orang, sama punya teman yang pezina tapi sama orang baik, saya lebih milih yang si pezina. Kenapa? Kalau dia berzina dosanya sama Allah, saya gak punya urusan sama dia. Mau dia berzina, mau dia macam-macam, itu urusan dia sama Allah. Tapi sama orang dia baik, dia gak zolimin orang. Daripada ada orang yang rajin ke masjid luar biasa di awal waktu, tapi kalau bisnis gak amanah, bohongin orang. Ada orang begitu nggak kira-kira tuh? Ahli masjid nih, orang masjid nih, tapi orang taunya di tukang bohong nih kalau bisnis. Kalau minjem nggak pernah balik uangnya. Saya nggak suka yang begitu. Kata Imam Fudail bin Iyad. Kenapa? Karena kalau dosa zina itu urusan dia sama Allah. Saya nggak mau pikirin, dia yang tanggung. Yang penting akhlaknya sama saya, sama tetangga, sama teman-teman baik. Dia nggak merusuhin orang. Tapi begitu ada orang yang ahli masjid, dia ke masjid juga urusan dia sama Allah. Tapi begitu dia nggak baik sama tetangganya, sama orang dia zalimi, wah dosanya kemana-mana. Begitu kata Imam Fudail bin Iyad. Hakadha, mudah-mudahan bermanfaat. Ini materi kita, insya Allah. Ada pertanyaan? Bapak-bapak, ibu-ibu? Emang kalau subuh tuh susah nanya ya, apalagi bawaannya lapar ya. Jadi ini pembahasan kita, nanti kita akan lanjutkan maqalahus salafu fi husnil khuluq wa syarhi mahiyatihi, ungkapan-ungkapan para ulama salaf tentang akhlak yang baik dan penjelasan hakikatnya. Jadi bulan depan kita akan bicara tentang bagaimana ungkapan dari para ulama-ulama salafun salih, ulama-ulama terdahulu tentang akhlak yang baik ini, dan apa hakikat akhlak yang baik, apa definisinya, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian. Ada yang bertanya? Mangga silahkan. Wah, ini beliau langganan nih, masya Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nggih. Bahwa saat ini kan kita sebenarnya sebagai saudara junjungan ulama dengan apa yang namanya ditulis pada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kan ibaratnya gini, malah itu kan kadang akhlak yang terbaik misalnya. Marah akhlak yang kita bisa terjebak dengan akhlak yang terbaik. Oh, kalau dengan marah, betul. Terus? Buat yang bisa terjebak juga kita yang zolim gitu ya. Nah kita ini kan kadang ibaratnya sebagai seorang muslim kita lihat kondisi saudara kita itu kan geramnya luar biasa. Terus kita ibaratnya bentuk berharapnya pada pemimpin-pemimpin negara muslim. Nah ini apakah itu bagian dari dengan hati ketika kita geram dengan mungkin pemimpin-pemimpin muslim ini tidak bergerak. Yang dibutuhkan itu bukan dana dan bantuan, tapi misalnya adalah perlindungan misalnya atau perlawanan, tapi kita nggak bisa apa-apa ya. Jadi kita kan sendiri geram kepada pemimpin tersebut atau yang mendapatkan amanah sebagai pemimpin muslim. Nah itu sikap kita gimana sih agar kita tidak terlibat dengan akhlak yang membuat penyakit hati kita sebagai seorang muslim. Mungkin itu.
Iya, makasih. Marah ini emosi, salah satu emosi dalam diri manusia, sama seperti cinta, senang, bahagia. Marah juga emosi, senang juga emosi, bahagia juga emosi. Dia given sesuatu yang ada dalam diri kita sejak lahir, potensi untuk marah. Apakah Nabi marah? Nabi marah. Nabi pernah marah. Tapi bedanya Nabi dengan kita, Nabi marahnya tahu kapan harus marah, berapa besar cara mengekspresikan kemarahannya, dan seterusnya dan seterusnya. Marah ada yang tercela, ada yang terpuji. Nanti ada satu bab namanya bab tentang al-ghadab, tentang sifat marah, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa orang marah? Karena yang tidak dia sukai terjadi, kata Imam Al-Ghazali. Jadi penyebabnya, kenapa ada orang marah? Karena yang tidak dia sukai terjadi, maka dia marah. Kita nggak suka kalau kita dihina. Ada orang yang menghina kita, marah kita. Ya kenapa orang marah? Simpel, karena ada yang tidak kita sukai dan itu terjadi. Nanti dibahas sama Imam Al-Ghazali. Karena itu kata Imam Al-Ghazali, supaya kita bisa memanage rasa marah kita, manage juga rasa cinta kita kepada sesuatu. Kalau kita bisa mencintai sesuatu biqadri darurah, sekedarnya, kata Imam Al-Ghazali, tidak offside. Saya mungkin bagi sebagian orang kalau dia dihina marah, karena bagi dia harga diri itu segala-galanya. Tapi bagi sebagian orang kalau dia dihina, dia sudah punya cara untuk menjinakkan marahnya, karena dia menganggap dirinya nggak baik-baik banget. Sehingga kalau dihina pun dia nggak begitu marah. Itu seputar marah dalam kitab Ihya. Nanti kita akan sampai di bab itu. Nah, tentang Palestina ini salah satu marah yang terpuji kata para ulama, apa yang disebut dengan al-ghirah atau al-ghayyur, sikap cemburu melihat yang tidak baik. Ya, ada saudara kita yang dijajah, diembargo, diintimidasi dan lain-lain. Kita marah, itu bagus. Malah kalau tidak ada rasa marah, nggak normal ini. Tinggal nanti cara mengekspresikan marahnya dan lain-lain. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin kita yang punya wewenang, yang dia tidak punya sikap diplomatik dan lain-lain? Ya gimana ya kalau kita nunggu mereka? Paling tidak diri kita aja dulu. Ya, paling tidak diri kita aja dulu deh. Kita punya rasa cemburu gak? Saudara-saudara kita ditindas. Kita punya rasa marah gak? Saudara-saudara kita ditindas. Itu dulu tuh. Ya. Kalau kita dengan pemimpin, ya boleh, Anda boleh mengkritik pemimpin dengan bahasa yang baik, tentu dengan bahasa yang sopan. Ya, tidak dengan caci makian. Ya, nanti mengkritik pemimpin karena gara-gara Palestina, terus pemimpinnya dicaci maki. Ini juga bukan akhlak yang baik. Ya, karena mungkin kita tidak tahu kalau kita marah membawa atas nama personal diri kita, tentu bebannya tidak sebesar seorang kepala negara membuat keputusan, misalnya mengkudeta produk-produk Israel, langsung presiden yang ngomong. Itu dampak politik globalnya beda. Kalau antum yang share di WA, ini produk-produk Israel Yahudi, jangan beli. Nah, itu kita sah-sah aja tuh, gak ada masalah. Tapi begitu seorang kepala negara, iya boleh-boleh aja dengan segala konsekuensinya, tapi pasti ada bias politik global. Nah, itu kalau sudah masuk bias politik global, babnya udah bukan marah tidak marah lagi, tapi maslahah dan mafsadat.
Kenapa misalnya Arab Saudi terkesan lunak dengan Amerika, Israel? Ya karena susah, dilematis. Kalau terlalu keras, di sana ada Ka'bah, tempat kita ibadah. Kalau di sana dijadikan Darul Harb, negara perang seperti Palestina, gimana kita mau haji dan umroh? Jadi ada variabel-variabel berikutnya, Mas. Ya, enggak seperti kita yang sipil ini yang marah sesukanya, enak, tanpa ada beban, tanpa ada konsekuensi publik. Tapi begitu misalnya presiden yang ngomong, kepala negara, atau Raja Arab Saudi yang ngomong perang dengan Israel, boykot atau apa segala macam, ya mungkin nggak sampai di situ ininya, biasnya. Mesti nanti kalau perang akan kacau kan, haji orang, umroh orang gimana, ibadah orang dan lain-lain. Apakah harus seurgent itu? Mungkin Arab Saudi bilang, oh masih ada negara Islam yang lain, kami mungkin bantu dengan cara yang beda. Mungkin, ya kan? Kan mungkin ada orang yang stigmanya agak negatif, ini Arab Saudi gak ada suaranya nih. Ya mungkin itu tadi, karena dilematis, mau terlalu keras. Di sana ada tanah suci, ya, yang nanti kalau perang mungkin lebih marahnya umat Islam dari sekedar Masjidil Aqsa dibanding dua tanah suci. Orang bisa, dan berapa korban lagi yang jatuh dan seterusnya. Itu ya, ini jadi bukan soal marah aja, tapi ada teknik konflik ya, kalau kepala negara itu mungkin penjelasan agar kita bisa memaklumi. Nah buat kita ya, kita bisa bantu dengan cara kita masing-masing, mengecam dengan cara kita masing-masing lewat media masing-masing. Ada pertanyaan yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, ada? Silakan. Siapa? Oh, Ustaz Asep mah jangan bertanya, menjawab kalau Ustaz Asep. Apa pengumuman kali ini? Oh, kalau ini bukan pertanyaan, pernyataan. Saya tidak akan menjawab ini. Ya, Ustaz Asep, guru kita ini. Ustaz, maaf, bagaimana ya terapi agar kita terbiasa, Ya Allah, membiasakan akhlak yang baik itu akhlak di dalam hati yang tak berasa gitu, atau akhlak badan gitu. Bagaimana biar kita menjadi satu kebiasaan yang di luar dari tidak dipikir lagi, tapi sudah menjadi akhlak yang berjalan dengan sendirinya. Jadi menjadi kebiasaan yang beda nih kalau Ustadz nanya ya, nggak ngerti saya pertanyaannya, dalam ini. Gimana Ustaz Zuna? Gimana maksudnya nih? Terapi agar kita itu ketika berakhlak mulia itu menjadi spontan. Jawabannya mau tahu Bu? Ikut pengajiannya Ustaz Asep. Iya, Al-Hikam. Iya kan? Ngaji apa? Al-Hikam ya? Al-Hikam itu top, bagus gitu. Melembutkan hati, menjadi terapi buat diri kita. Ustaz Asep Sabtu ke berapa? Ibu, Sabtu ke berapa? Oke. Kedua, datang ibu-ibu, bapak-bapak, catat Al-Hikam karangan Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi ini linear kitabnya. Di sini kita bahas Ihya, di sana bahas Hikam. Luar biasa. Jadi cara terapinya ngaji, ya kan? Dan amalkan. Nah, itu. Jadi Ustadz Asep bertanya sekaligus menjawab. Jadi memang kata Al-Ghazali, nanti di bulan depan kita akan bahas definisi akhlak menurut Al-Ghazali adalah hay'ah rasikhah. Sesuatu yang tidak dibuat-buat. Jadi kalau ada orang tiba-tiba baik, dekat-dekat pilek gitu, itu bukan akhlak tuh. Karena ada kata-kata tiba-tibanya. Definisi akhlak tuh bukan itu. Akhlak itu adalah hay'ah rasikhah, sesuatu yang
sesuatu yang tanpa dipikir-pikir muncul tiba-tiba karena dia sudah menjadi tabiat dan karakter. Itu menurut Al-Ghazali. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba senyum, wah ini bahaya nih. Kalau ada orang tiba-tiba senyum, bahaya. Satu, mungkin karena dia demen sama ibu. Yang kedua, pengen minjem 100. Tapi kalau ada orang yang memang hobinya senyum, akhlak. Ini memang akhlaknya senyum. Tiba-tiba nyumbang sejadah. Biasanya nggak nyumbang sejadah. Oh, mau pilek ternyata, biar dipilih sama orang. Itu bukan akhlak, itu belum akhlak kata Imam Al-Ghazali. Belum akhlak. Jadi caranya ya diulang-ulang tabiatnya, Jadi misalnya kita mau berlatih menjadi akhlak orang yang sabar, tidak mudah marah. Begitu ada hal yang tidak menyenangi kita, lalu kita tidak marah, baru sekali tidak marah, itu belum akhlak. Gitu ya? Belum akhlak. Tapi begitu diulang-ulang dan sudah jadi tabiat, begitu ada yang berpotensi membuat dia marah, tidak marah. Berpotensi membuat dia tidak sabar, tetap sabar. Terus berulang-ulang, sehingga tanpa akalnya nyuruh sabar, jiwanya disuruh menginstruksikan dirinya untuk sabar, dia muncul sabar tiba-tiba. Itu namanya hay'ah rasikhah. Itu yang disebut akhlak. Jadi salah satu obatnya adalah istiqomah, diulang-ulang, ya kan? Nah, masalah istiqomah itu yang sulit kan? Sulit banget istiqomah. Kita bisa baik hari ini, besok kan belum tentu. Kita mungkin turun semangat ibadahnya dan lain. Nah, untuk istiqomah itu, ini akhlaknya bangun malam. Tiap malam bangun. Kalau sekali doang belum jadi akhlak tuh, belum jadi akhlak bangun malam. Ya Pak ya? Nah, tapi dia latih tiap hari 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus bertahun-tahun dia sudah dapat akhlak bangun malam. Nah, makanya latihan jadi akhlak bangun malam itu nggak perlu banyak-banyak. Bangun malam dia langsung sekian puluh rakaat. Besoknya rematiknya kambuh. Nggak perlu, cukup 2, tetapi pengulangan terus sampai jadi akhlak. Sampai nggak perlu buat alarm di handphone, tiba-tiba kita bangun sendiri, muncul sendiri, itu udah akhlak tuh. Itu definisi akhlak. Nah, ini Ustadz Asep sudah membantu kita memahami bab selanjutnya yang kita belum nyampe ke sono lewat pertanyaan ini. Ini sebenarnya pembahasan bab bulan depan yang beda kalau Ustadz ya. Jadi ada orang bertanya untuk mencari jawaban, ada orang bertanya untuk memberi jawaban kepada yang hadir. Salah satunya Ustadz Asep ini. Kita doakan beliau sehat walafiat. Ya, barokah rizkinya luas, kalau ada lebih bisa nikah lagi. Ustaz Asep sehat-sehat Ustaz. Itu saja barangkali. Ada yang lain terakhir? Ibu, Bapak cukup? Nah, Ibu mau nanya cara ngaji tuh gini biar pinter. Cara ngaji biar pinter. Saya kasih tahu siapapun ustadznya. Nanti kalau di share flyer sama Mas Ari ini, lihat temanya apa. Udah, mengenal 2 macam akhlak. Ibu searching dulu Bu, atau cari di YouTube dulu, cari di Google apa sih akhlak itu. Udah punya sedikit bekal tentang temanya, munculkan pertanyaan di rumah, minimal 2 pertanyaan, catat. Apa definisi akhlak ya? Apa saja macam-macam akhlak ya? Nanti di tempat pengajian tanya, insya Allah barokah ilmunya. Kalau sekedar bagus dapat pahala, tapi lama, upgrade-nya lama. Coba biasakan, bagus itu. Lihat tema yang di-share sama DKM, cari tahu, kira-kira dapat 20-30%, simpan di sini. Dari yang 30% ini munculkan jadi pertanyaan. Sampai di majelis ilmu, tanya ustadznya,
tanya Ustadz Asep, tanya saya, tanya siapa? Ustadz Arifin, tanya. Begitu caranya. Itu begitu Bu, cara ngaji itu begitu. Jadi ngaji ada caranya juga. Dan Masya Allah, dengan pertanyaan ibu lalu orang tahu jawabannya, atau pertanyaan ibu mewakili pertanyaan orang, ibu dapat bonus lagi pahala. Dan gara-gara pertanyaan ibu, Ustadz menjawab dan jawaban orang jawaban Ustadz diamalkan jamaah yang lain, ibu dapat lagi jariahnya. Luar biasa tuh pahalanya tuh. Jadi bertanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansuril masjidal aqsa minal yahud al-haqidin. Allahumma ansuril masjidal aqsa minal yahud al-ghasibin. Allahumma ansuril masjidal aqsa minal yahud ad-dallin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.